Kembali saya ungkapkan fakta yang perlu kami sampaikan dalam verbal dan laporan kami di Polres Pati dan klarifikasi kepada Bapak Kanit semuanya. Sementara ini yang kami dapatkan adalah masih fokus kepada kasus Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, ya. Bribka yang sekarang adalah itu bisa jadi yang bersangkutan BPPM ini bukan pemicu utama dan faktor utama di dalam kasus penculikan dan perampasan serta persekusi kepada Saudara Indah Wayu Widiawati. Tetapi indikasi ada persoalan sebelumnya atau terindikasi sebelumnya itu tidak salah, melainkan bahwa diduga ada unsur versaring lainnya yang perlu saya terangkan dari awal yang harus ditangkap, dalam hal ini diungkap terkait rahasia intelijensi persekusi dan eksekusi atas IWW dan Hilda Fitria Ayu Desmayanti yang saat itu umur 10 tahun dari awal kronologi. Bahwa terkait dari saudara IWW ini, apa yang saya sampaikan selama ini dalam draft dan doorstop ini, saudara IWW kronologinya pulang dari Magelang sekira jam 8.30 sore. Selang 15 menit, seperti ada tergesa-gesa saudara IWW ini dibel terus sama orang, lalu mengajak saya keluar untuk makan malam waktu itu. Sehingga saya pikir itu hanya sebuah kejadian biasa, yaitu kita keluar makan malam, dan itu saya kira nantinya setelah makan pulang. Jadi untuk dirayakan sebuah kemenangan, yaitu diterimanya PNS dan menerima SK. Namun apa yang saya duga itu ternyata salah, ternyata ngajak keluar itu hanya modus atau awal puncak dari serangkaian perkara rancangan persekusi eksekusi yang dilakukannya. Maka dalam hal ini saya memang sengaja minggir dari perkara ini atau menjauhi titik pokok perkara untuk sementara waktu biar tahu apa kejadian sebenarnya. Saya pikir mungkin pulangnya dari Magelang itu tidak langsung ke Desa Karangkonang atau ke rumah kami, tetapi transit di tempat lain. Di antaranya di beberapa tempat di Gunung Panti, Nggodo, Paras, Katan, atau di Tambak Romo itu sendiri, yang tempatnya juga di rumah Sri Mulyani atau kami tua Nggodo, atau selama beberapa minggu kita kehilangan lacak. Bahkan kami temui di sekolahnya SD 03 Tambak Romo juga tidak bisa ditemui hingga dengan hari ini nihil. Kronologi selanjutnya lalu terjadilah clash action atau perampasan dan penculikan yang dilakukan gerombolan di Mojolawaran Gabus ini yang diduga oknum anggota polisi dan beberapa preman. Apakah itu memiliki surat tugas atau tidak, yang jelas kenapa kejadian di wilayah Gabus yang melakukan kok polisi-polisi dari Polsek Sukolilo ini yang perlu diteliti oleh Propam dan Kasiwas Polres Pati. Jadi di pertigaan Jalan Gang Mojolawaran Gabus itu terjadi persekusi sedemikian rupa dan menculik anak dan istri saya, yaitu Iwi dan Hilda. Setelah itu 2 tahun setelah kejadian gelap gulita dan kita tidak bisa komunikasi. Pada awal 2013 saya melakukan kunjung baik-baik ke sekolah, ditemui saudara Supawatin, dan Supawatin ini memberi petunjuk kepada IWW ditempatkan di rumah Ibu Sri Tomo Tambaromo, ya ibu dari BPPM yang juga tidak pernah dipertemukan dengan saya. Jadi ini gelap, fase gelap lagi. Jauh hari sebelum ada penculikan, yaitu 2009-2010 itu diduga kuat, saya sudah dikasih tahu dalam rapat BPD nanti ada seorang anggota BPD diciduk polisi. Ini buah perkarane opo saya tidak tahu Pak. Ini redaksinya dari saudara Subi, Semi, dan Warso. Lalu saya melaporkan mereka semua kepada Polres Pati terkait dugaan rekayasa tertentu dan korupsi.
sejak kejadian itulah saya diteror terus-menerus hingga sampai dengan sekarang. Dilancarkan kepada saya bahkan sampai ya sekarang bahkan saya tidak bisa bekerja atau berhenti bekerja dan di rumah saja hingga sekarang dengan kerja serabutan ya, motongi rumput dan lain sebagainya, jual bambu, buah pisang, daun-daunan dan dikasih sangurang. Dan semua meminta belas kasihan ya. Sama meminta belas kasihan sama saudara. Tahun 2016 saya digugat cerai dan kelar class action 2017 dianggap tak datang. Dari kejadian persekusi dan eksekusi itu persilakan kepolisian opsporing untuk membuktikan ya sesuatu yang dalam tahap-tahap penyelidikan tadi, yang baru tahap penyelidikan apakah bisa ke penyidikan dan selanjutnya dan bagaimana arahnya, yang kedua-duanya ini jadikan tersangka atau bagaimana. Kok keterangannya terbalik di mana Bambang Permadi tidak benar membawa lari dan tidak ada hubungan khusus dengan IWW. Lalu ini kejadian apa lagi harus dirumuskan? Kejadiannya nyata-nyata saudara IWW minggat dari rumah lah, intinya seperti itu. Lalu jawaban saya kenapa saya mengirim surat dari tingkat RT sampai ke presiden. Itu bukan merupakan teror, itu adalah mekanisme biasa di dalam penyelidikan ya, dan soal pemberitahuan tata kelola administrasi di dalam hukum dan perundang-undangan itu hal yang wajar. Dan Indah ini sekarang di mana dan bagaimana menemuannya sangat buntu, maka itu saya meminta kerja keras kepolisian mengungkap hal ini. Lalu saya juga memerintahkan Ibu Hartini untuk melakukan serangkaian penelitian dan investigasi di sekolahan dan mencari informasi, menyampaikan surat saya dan menjelaskan apa maksud surat saya. Hanya saja belakangan saya bingung dan saya tidak tahu harus tanya kemana dan tak punya kemampuan apa-apa dalam hal itu, maka hal yang saya bisa lakukan adalah menulis di media, dalam hal ini adalah di Berata Pos, Jurnal Liputan, Fakta Liputan, Analis News dan media lain. Saya titipkan tentang opini keluh kesah saya dan keadaan saya sampai di mana akhir perkara ini akan diarahkan oleh kepolisian. Yang jelas semua perkara ini adalah sebuah konspirasi sistematis dan intervensi pejabat, birokrat, orang biasa, keluarga dan orang lain atau teman sejawat saudara IWW atau yang lain. Maka di dalam hal itu saya menolak untuk memberi keterangan Polres sampai saya mendapatkan keterangan. Jadi saya tidak punya bahan untuk memberi keterangan. Kok seperti itu bagaimana ya? Saya yang menyampaikan bahwa itu saya hilang itu saja. Untuk melakukan pra-peradilan itu tidak hak saya. Saya sudah puas dengan pelayanan kepolisian. Keterangan seperti itu ya boleh-boleh saja, tetapi harus direkonvensi ya, direkonvensi atau direvisi ulang sehingga ada resolusi terhadap tersangka, bukan pelapor. Masa pelapor atau korban diminta pra-peradilan, ini tidak pas. Fase selanjutnya dalam visi misi penelusuran kami, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk meminta keadilan dan mohon agar supaya peristiwa ini untuk dapat senantiasa diusut tuntas, senantiasa dituntut. Ya ingat bahwa sekitar 2011 ya 2012 itu ya yang sering datang ke rumah saya adalah saudara Sukandar Adminingsih atau Sukandar Kedalingan, dan kita mintai informasi menerangkan bahwa benar-benar saudara IWW diperistri atau menjadi gendaan atau istri simpanan dari oknum polisi tersebut, sebagaimana keterangan saudara Yanti Hanjar selungkap saksi jasmani ya, jasmani Karangkonang. Poin yang akan kita suguhkan, yang akan kita sampaikan dan kita kejar adalah persoalan-persoalan fair jaring lainnya terkait alasan penggelapan penipuan yang dilakukan. Ada surat-surat berharga, diantaranya adalah surat nikah, kartu kakak dan akte kelahiran, bahwa bahkan sertifikat di mana alasan juga insentif tunjangan suami sah yang saat itu masih sah dengan jumlah
sesuai dengan perhitungan nomenklatur mengacu pada PP 10.1983 dan PP 45.1990 tentang kompensasi atas izin perceraian PNS, di mana dalam nomenklatur disebutkan, sudah kita sebutkan bahwa keberatan dan menolak karena di sana ada suatu alasan dan untuk ditujukan pembina kepegawaian, ya, sehubungan dengan penerapan hubungan disiplin PNS yang melanggar etika disiplin sedang ketentuan pasal 30, ya, pasal 53 2010 jungto pada draft Perma nomor 10, ya, PNS yang menolak atau tidak melaksanakan ketentuan pembagian insentif gaji dalam lain-lain, maka sesuai ketentuan pasal 8 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30/1980 tentang peraturan disiplin PNS, yaitu PP pasal 8 PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 42 dijatuhi hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS, dan PNS meminta PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, tetapi kenyataan menjadi gendan atau simenan dari pejabat atau teman sejawat, rumors seperti keterangan saudara Sutopo, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan dicabutnya PP nomor 30/1980 PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat